Enggan melepas. Pak Darwin, setelah makan siang kita ada jadwal meeting dengan. Batalkan. Kamu reschedule saja ke hari lain. Aku ada urusan lain yang lebih penting siang ini. Suruhku pada Saskia. Sekretaris cantik itu tak membantah. Gadis itu mengangguk lantas keluar dari ruang kerjaku. Ku lepas kacamata bacaku. Ku pijit kedua mata lelahku seraya bersandar ke badan kursi kerja. Ku putar arah kursi empuk itu menghadap kaca ruang kerja yang terpampang lebar di belakang meja kerjaku. Dari baliknya aku bisa menikmati keindahan gedung-gedung pencakar langit kota berikut kemacetan jalan raya di bawah sana. Perusahaan warisan almarhum Papa membuatku bisa menikmati kemewahan hidup hari ini. Di bawah pimpinanku perusahaan konstruksi warisannya makin berkembang dan maju pesat. Namun tidak begitu dengan pernikahanku bersama Ratna. Memoriku kembali pada saat aku baru mengenal Ratna. Seorang perempuan karir yang cantik, pintar dan luwes dalam pergaulan. Aku berhasil menaklukkan hati Ratna di antara sekian banyak laki-laki yang antri menjadikannya pasangan mereka. Terus terang saja, meski aku punya tampang dan kekayaan, saat itu agak susah bagiku mendapatkan hatinya. Ratna bukan jenis perempuan yang gampang tergoda dengan semua hal itu. Betapa bahagianya aku saat Ratna menerima cintaku. Girangku bukan kepalang. Umpama orang menang lotre dengan Ratna sebagai hadiah utamanya. Setahun kemudian ku lamar perempuan cantik itu dengan sebuah cincin berlian yang ku pesan khusus untuknya. Masih ku ingat kedua mata indahnya berkaca-kaca menatapku dan cincin indah itu bergantian dengan raut wajah terharu. Pernikahanku dengan Ratna berlangsung besar-besaran. Saat itu Papa masih ada. Ratna adalah menantu kesayangannya. Andai saat ini Papa masih hidup pasti beliaulah orang pertama yang bakal membela menantunya yang sengsara gara-gara keegoisan putra semata wayangnya. Di tahun kedua pernikahan kami, tanpa sengaja aku bertemu dengan Maya dalam sebuah meeting kerjaan. Dari sana hubungan kami berlanjut sampai akhirnya Maya sukses menyeretku jatuh ke dalam jurang dosa. Maya berhasil membuatku menepis keberadaan Ratna yang setia menungguku pulang ke rumah dengan alasan aku punya urusan bisnis di luar kota. Ratna yang rela mengorbankan diri jadi perempuan rumahan demi membahagiakan diriku, tercabik abis saat tahu hatiku mendua. Apalagi saat tahu orang ketiga itu sedang mengandung darah dagingku sementara dirinya sendiri berusaha keras mengusahakannya demi menyenangkan keinginan mertuanya. Lamunanku buyar oleh bunyi deringan ponselku. Nama Maya terpampang di sana. Sebenarnya aku malas hendak menjawab panggilannya, tapi dering ponselku berisik makin menggila. Mas sibuk? Terdengar nada gemas Maya dari ujung sana. Ada apa? Jawabku sekenanya. Mas pulang kan? Aku masak makanan kesukaanmu hari ini. Entah mengapa hatiku tak bergairah menanggapi kebaikan hatinya. Siang ini aku ada janji dengan klien sekalian makan siang dengan mereka, Mei. Kamu dan Mama makan saja, nggak usah menungguku. Oh ya, mungkin aku pulang rumah agak telat hari ini. Jadwal kerjaanku padat. Sejenak terdengar hening dari sebelah sana. Aku tahu Maya sedang merajuk. Tolong Mas pikirkan lagi tentang permintaanku kemarin. Ceraikan Ratna atau lebih baik kita akhiri saja semua ini. Aku menarik napas panjang mendengar ancamannya. Setiap kali bertengkar selalu begitu endingnya. Gak usah mikir macam-macam, Mei. Aku di kantor benar-benar sibuk. Jangan biarkan dirimu dikuasai amarah dan cemburu. Aku gak bisa mengabaikan Ratna begitu saja. Dia jadi begitu karena kita. Ratna adalah pendampingku sebelum kamu hadir dalam hidupku, Mei. Kamu jangan egois. Biarkan aku berbuat adil juga padanya. Ini keputusanku, tegasku tak mau kalah dengan ancaman Maya. Klik, aku terhenyak begitu Maya memutuskan panggilan tanpa mengucap sepatah kata. Ku tarik napas berat. Ku masukkan ponsel dalam saku lantas bergegas keluar dari ruang kerjaku. Sejenak ku tepis bayangan Maya dan Inara dari pikiranku. Aku turun ke parkiran kantor dan ku bawa mobil melaju ke rumah orang tua Ratna. Mobilku berhenti persis di depan rumah berpagar hitam itu. Tak jauh dari mobilku sebuah mobil lain diparkir di sana. Pintu gerbang setengah terbuka. Tanpa banyak berpikir lagi, aku segera turun dari dalam mobil. Langkahku terhenti bektiu sampai di teras aku mendengar gelak tawa Ratna. Baru kali ini ku dapati Ratna bisa tertawa lepas seperti dulu saat aku masih pacaran dengannya. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Mataku melebar saat kulihat siapa sumber kegembiraan Ratna beserta keluarganya. Darwin, terdengar sapaan Richard dari dalam.
Dia yang pertama kali menyadari kehadiranku. Sikap Ratna dan keluarganya kembali berubah dingin saat melihat kedatanganku. Mau apa lagi kamu ke rumah kami? Pergilah, usir Papa Ratna. Ada yang mau saya bicarakan sama Ratna, Pak. Izinkan saya, nggak ada yang perlu kita bicarakan. Mas urus saja perceraian kita secepatnya. Potong Ratna tanpa basa-basi. Tidak, aku nggak mau bercerai darimu, Rat. Aku datang kemari bukan hanya mau bicara tentang masalah kita. Jawab dengan jujur, siapa bocah laki-laki yang memanggilmu dengan sebutan mama itu? Tegasku seraya menunjuk bocah dalam pelukan Ratna yang ketakutan menatapku. Nggak ada sangkut pautnya denganmu, Mas. Cukup sudah Mas intimidasi hidupku selama ini. Aku nggak tertarik lagi menyandang status sebagai Nyonya Darwin. Bukan bahagia yang ku dapat tapi hanya penderitaan batin berkepanjangan. Belum lagi kekerasan fisik dan omongan kasarmu selama kita hidup dalam satu atap. Kalau Mas gak mau menceraikan aku, biar aku saja yang maju. Aku terhenyak mendengar keberanian Ratna. Perempuan lembut dan kalem yang selama ini penurut kini jadi seperti singa garang yang diganggu tidurnya. Kenapa masih berdiri di situ? Pergi dari sini, Darwin. Kamu bukan lagi menantu kami. Tega kamu sakiti Ratna dengan mengirimnya ke rumah penitipan ODGJ. Mana janjimu pada kami saat kamu melamar putriku? Usir Papa Ratna dengan wajah geram. Aku berusaha menghampiri Ratna untuk membujuknya, tapi tangan kuat Richard dengan sigap mencengkeram tanganku. Jangan begini, pergilah, Win. Apa kamu pengen lihat Ratna benar-benar gila dengan sikapmu ini? Richard menyeretku keluar dari dalam rumah. Aku berusaha berontak. Kulayangkan bogem mentah ke wajahnya demi melampiaskan kesalku. Terdengar teriakan Ratna dan kedua orang tuanya begitu melihat Richard tersungkur di lantai teras akibat pukulanku. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Mas, protes Ratna. Bocah laki-laki dalam pelukannya mendadak menangis kencang. Tak kupedulikan teriakan Ratna. Kucengkeram leher kerak kemeja Richard saking kesalnya. Kenapa kamu blokir WhatsAppku? Kulihat kamu sangat akrab dengan istriku. Ada hubungan apa antara kalian berdua? Istri? Dia bukan lagi istrimu, Darwin. 2 tahun kamu jebloskan Ratna dengan sengaja ke rumah penitipan ODGJ, demi memuluskan niatmu mempersunting Maya, bukan? Selama 2 tahun tak pernah kamu perhatikan Ratna. Kenapa tiba-tiba saja sekarang kamu datang berlagak seolah kamu masih berhak atas Ratna? Aku baru tahu duduk persoalan yang sebenarnya hari ini, kenapa Ratna sampai depresi 2 tahun belakangan ini. Kalau kamu pengen melihat Ratna benar-benar sembuh dari luka hatinya, lepaskan dia, Win. Turuti kemauannya untuk bercerai denganmu. Biarkan laki-laki lain yang lebih pantas darimu membahagiakannya. Kapasitasmu bicara ini sebagai dokter atau jangan-jangan selama ini kamu ada hati sama istriku? Mataku melebar menatap Richard dan Ratna bergantian dengan wajah curiga. Bukan urusanmu, Darwin. Richard lebih tahu bagaimana keadaan jiwa Ratna selama 2 tahun ini. Ratna pantas mengajukan cerai atasmu. Kamu pikir uangmu bisa membeli segalanya? Bentak Mama Ratna yang sedari tadi diam menahan geramnya padaku. Bocah laki-laki itu anakku, bukan? Tanyaku lagi penasaran sebelum aku angkat kaki dari rumah mereka. Makin lama ku tamati wajah bocah itu. Ada kemiripan denganku saat aku seumuran dengannya. Dari mata, hidung, bibir semua mengarah padaku. Tidak, dia bukan anakmu, Mas. Pergilah dari rumah ini. Selesaikan urusan kita di pengadilan saja. Mas sudah dapat apa yang Mas mau bukan? Mas fokus saja sama Maya dan anak kalian. Biarkan aku hidup tenang tanpamu. Aku nggak minta harta bendamu, Mas. Aku cuma pengen cerai. Bebas darimu adalah kebahagiaanku. Ketegasan Ratna kali ini di hadapan keluarganya cukup menggetarkan hatiku. Enggak, Rat, aku nggak mau bercerai darimu. Aku akan cari tahu sendiri soal bocah laki-laki dalam pelukanmu itu, tegasku sebelum kuputuskan pergi dari rumah yang dulu penghuninya menyambutku penuh kehangatan.